kasih. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Dani Handayani. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Apindo, Bapak Haryadi Sukamdhani. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua Umum Kadin dan Apindo, Ibu Sinta Wikamdhani. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar, Bu? Jelas. Jelas, baik. Ya. Mohon izin saya langsung share screen aja. Silakan, ya, biar untuk silakan, sebagai bahan diskusi. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan bagaimana kesiapan Bio Farma dalam vaksinasi gotong royong ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, sasaran vaksinasi yang ditargetkan pemerintah kita adalah 181,5 juta, dan ini setara dengan kurang lebih 420 juta dosis, ya, 420 juta dosis. Nah, sasaran sebanyak 420 juta dosis ini merupakan total sasarannya. Dari total sasaran ini sebagian besar itu nanti masuk menjadi vaksinasi program dan sebagian rencananya menjadi vaksinasi gotong royong yang sedang disusun bersama ini. Kita lihat tahapan vaksinasi ada 4 tahapan prioritas sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Tahap pertama tentunya SDM kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan. Tahap kedua, ini lansia dan petugas pelayanan publik. Saat ini kita masih di sini ya, sudah mulai bergerak kepada lansia, terus nanti udah mulai beberapa di transportasi, pasar, TNI, Polri, sebentar lagi juga guru, ya ini di tahap ini. Dan di tahap 3 berikutnya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan terakhir ada tahap 4 adalah masyarakat lainnya. Bapak Ibu sekalian, situasinya memang kita harus pahami bersama, memang situasinya terkait vaksin ini tidak normal, artinya vaksin itu saat ini di seluruh dunia sangat dibutuhkan dan posisinya memang saling berebut ya. Kalau kita lihat Indonesia posisinya cukup lumayan dalam perebutan vaksin ini, sehingga sekarang sebagian dari warga negara kita sudah mendapatkan vaksin program di tahap 1 dan sudah masuk ke tahap 2. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian kemarin kan mendengar beberapa hal di media massa juga disampaikan bahwa Bio Farma sudah katakanlah sempat mendatangkan vaksin, padahal vaksinnya belum mendapatkan katakanlah emergency use authorization. Itulah situasi di mana memang kita harus bergerak cepat dan bila diperlukan kita harus berani mengambil resiko. Apabila kita tidak bergerak cepat, tentunya kita akan kalah dengan negara-negara lain yang lebih gesit dan lebih cepat lagi dalam pengambilan vaksin ini. Begitulah situasi yang terjadi. Nah, saya memang tidak banyak mengutip, tapi nanti kita di diskusi bisa ini ya, bisa kita elaborasi lebih lanjut. Mungkin saya sampaikan secara lisan saja bahwa pengertian vaksin gotong royong itu adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan dan keluarga serta individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung oleh badan hukum atau badan usaha. Jadi dan diberikan secara gratis kepada penerimanya. Ini yang menjadi poin penting sehingga jangan sampai terjadi miss bahwa nanti ini kepada pesertanya ditarik pembiayaan atau ini ada program yang sifatnya individu. Itu tidak tepat ya. Jadi
memang ini gotong royong adalah perusahaan itu bergotong royong kepada negara ini melakukan pembiayaan dan diberikan secara gratis kepada peserta, dalam hal ini karyawan, keluarga dan individu lain yang terkait dengan karyawan atau keluarga. Dan sampai sekarang belum ada program yang sifatnya katakanlah individu. Jadi kalau sebelumnya ada istilah vaksin mandiri, itu sekarang istilah itu sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah istilah atau definisi vaksin gotong royong seperti yang saya sampaikan tadi. Tujuan vaksinasi COVID itu sangat baik, yaitu yang pertama mengurangi penularan COVID, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari COVID agar bisa tetap produktif. Nah, dari sini pemerintah juga mengatur agar dua program ini bisa berjalan dengan baik, yaitu vaksinasi gotong royong berjalan beriringan dengan vaksinasi program, sehingga jenis vaksinnya juga harus berbeda. Terus vaskesnya juga harus terpisah antara vaskes yang melaksanakan vaksinasi program dengan vaskes yang melaksanakan vaksinasi gotong royong. Vaskes yang melaksanakan vaksinasi program adalah pada umumnya adalah vaskes pemerintah. Artinya seluruh vaskes pemerintah itu tidak boleh digunakan untuk vaksinasi gotong royong. Ada juga vaskes swasta yang kemarin sudah membantu dan mendapatkan ID vaskes untuk gotong royong. Ini juga vaskes untuk program, ya, vaksinasi program. Nah, kalau yang sudah seperti ini, tentunya ini diharapkan tetap menjadi vaskes yang membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi program dan tidak boleh dicampur satu lokasi melaksanakan vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong. Untuk itulah kami mencoba melakukan mapping kepada Fasyankes yang masuk ke kami, yang berkeinginan untuk bekerja sama dengan kami, holding farmasi. Kita sudah lakukan mapping dan kita sudah mendapatkan dari 1.300 sampai 1.400 vaskes yang masuk ke data ke kami sudah coba review dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Di mana di peraturan perundang-undangan itu ada persyaratan untuk bisa melaksanakan vaksinasi vaskesnya, yaitu memiliki izin operasional, yang kedua memiliki SDM tenaga vaksinator, yang ketiga berkaitan dengan cold chain system. Jadi bagaimana mampu menyimpan vaksin sesuai suhu sehingga vaksin tadi tetap bermutu tinggi. Dari data-data yang sudah masuk ke kami review terkait persyaratan minimal tadi, kami mendapatkan 806 Fasyankes dan chiller untuk menyimpan vaksin itu 3.394 sudah ada, kapasitas ruang tunggunya juga sudah kita siapkan, jumlah vaksinatornya juga ada. Tentunya ini perlu diperluas lagi apabila nanti menjelang pelaksanaan ini perlu ditambah, ya, perlu ditambah sehingga menjadi lebih siap lagi di berbagai tempat, karena kami membayangkan tempat badan usaha itu bisa berbagai lokasi. Kadang-kadang satu perusahaan memiliki kantor pusat di mana, tapi memiliki kantor cabang di tempat yang lain. Tentunya hal-hal teknis seperti itu perlu kita persiapkan dengan baik. Kalau kita lihat petanya dari 806 Fasyankes yang ada di kami, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah 65 Immunicare. Immunicare ini adalah suatu konsep yang memang kami kembangkan sudah 2 tahun, layanan vaksinasi di rumah sakit atau di klinik. Dan kami beri branding, dan kami berikan suatu sistem semacam SOP sedemikian rupa sehingga vaskes tadi siap untuk melakukan layanan vaksinasi yang baik dan bermutu.
dari sisi SDM-nya, dari sisi fasilitas, termasuk chillernya, dan dari sisi legalitas dan supporting lainnya. Sehingga memang ini kami ingin konsep ini bisa diterima oleh masyarakat sehingga bekerja sama dengan kami. Dengan demikian kita bisa bersama-sama memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, selain itu juga ada 504 Vaskes yang di bawah BUMN, ya, termasuk di bawah badan usaha milik negara seperti Kimia Farma atau di bawah IHC. Ini sudah ada juga yang siap ya untuk melakukan layanan vaksinasi. Dan sisanya 237 ini swasta juga sudah ada dan kita cek juga sudah siap. Ini posisi di tanggal 5 Maret, nanti kalau akan ada perubahan kita update, semoga bisa menambah lagi posisi dari Vaskes yang sudah siap. Kalau kita lihat rata-rata kapasitas penyuntikan Fasiankes ini antara 75 sampai 100 per hari, dan jelas ini di luar milik pemerintah, karena kalau milik pemerintah jelas tidak memungkinkan untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong. Namun demikian kami tetap perlu berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat agar dicek ulang memenuhi syaratnya. Yang pertama, yang kedua dipastikan tidak melaksanakan layanan vaksinasi program, ya, sehingga bisa fokus ke vaksinasi gotong royong. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana distribusi vaksin gotong royong ini? Pada prinsipnya distribusi vaksin ini memang memiliki regulasi yang lebih ketat dibanding distribusi barang atau bahkan obat-obatan biasa. Jadi distribusi vaksin harus sesuai dengan CDOB, cara distribusi obat yang baik, karena vaksin ini adalah produk biologis yang harus disimpan pada suhu tertentu sesuai karakteristik dari vaksin tersebut. Dan pendistribusian vaksin kami ini sudah biasa, baik kami mendistribusikan ke pemerintah, dinas kesehatan provinsi, dan pada tahun ini untuk COVID bahkan kami harus membantu pemerintah juga sampai ke kabupaten kota dan seterusnya. Nah, kalau untuk swasta kami sudah terbiasa juga distributor kami mendistribusikan ke Vaskes, baik rumah sakit maupun klinik-klinik yang memenuhi syarat untuk melakukan penyimpanan vaksin. Selain itu juga kami ada distributor swasta juga, di mana distributor swasta pasti akan kami cek juga terkait CDOB, dan tentunya ada mekanisme internal kami yang disebut DRM, daftar rekanan mampu, dan sudah ada di kami listnya yang sudah bisa melakukan bantuan dalam rangka distribusi vaksin ini. Dan yang ketiga poinnya adalah jumlah vaksin yang didistribusikan harus sesuai dengan kebutuhan badan hukum badan usaha. Ini tentunya dari pemerintah mengatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai kurang atau berlebih. Kalau berlebih, khawatirnya ini dipakai katakanlah dijual secara secara mandiri kepada perorangan yang tentunya itu tidak sesuai dengan PMK 10 tahun 2021. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan alur proses vaksinasi gotong royong. Namun alur proses ini tentunya sebenarnya masih saya beri tanda bintang karena ini nanti tentunya kami perlu mengecek terkait dengan juknisnya, dan kalau memang diperlukan nanti kami juga bersama-sama Kadin nanti berkonsultasi ke Kementerian Kesehatan. Kami kemarin sempat berdiskusi rapat juga dengan Kementerian Kesehatan dengan Bapak Sundoyo, Kepala Biro Kor Kemenkes, juga dengan Ibu Sinta Kamdani juga, dengan dari P2P juga ada yang hadir, dan dari tim kami di holding BUMN Farmasi juga dengan Kemenko Perekonomian juga kami kemarin rapat. Jadi yang bisa kami sampaikan ini kurang lebih rancangan
kira-kira alurnya yang kami bayangkan seperti ini. Di PMK nomor 10 tahun 2021 pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa badan hukum, badan usaha harus melaporkan jumlah karyawan keluarga dan individu lain terkait keluarga yang akan dilakukan vaksinasi gotong royong kepada menteri. Menteri di sini adalah Menteri Kesehatan. Dan ini berhubungan dengan rencana kebutuhan vaksinasi COVID. Nah, tentunya kami saat ini Bio Farma sudah ada perjanjian kerjasama antara Bapak Dirut kami dengan Kadin, di mana kerjasama dalam hal pendaftaran vaksin gotong royong ini. Dari situ ada dua pintu. Yang pertama badan hukum, badan usaha swasta yang di bawah Kadin ataupun yang di luar Kadin, ini bisa dilakukan koordinasi di Kadin dan nanti diserahkan ke Kemenkes. Tentunya di Kemenkes ini data-datanya lengkap sesuai PMK 10 2021. Ini data jumlahnya berapa, terus nama by name by address, dan bisa juga usulan Vaskes ya, karena ini nanti akan disesuaikan dengan lokasi dari badan hukum atau badan usaha. Nah, kalau yang untuk BUMN atau BUMD itu bisa di bawah koordinasi kami di holding BUMN Farmasi, dan selanjutnya dari Bio Farma akan menyerahkan data tadi sama BUMN BUMD ke Kementerian Kesehatan. Selanjutnya di Kementerian Kesehatan yang akan menentukan badan hukum atau badan usaha yang akan menerima vaksin. Ini kalau kondisi ternyata jumlah vaksinnya tidak seimbang dengan jumlah peminatnya lebih banyak. Tentunya harus diatur skala prioritasnya. Prioritas mana? Tentunya dengan berbagai pertimbangan, mungkin area-area yang berisiko tinggi atau pertimbangan pertumbuhan ekonomi untuk terkait resiko pekerjaan juga mungkin menjadi pertimbangan dari Kementerian Kesehatan. Di samping juga tentunya terkait pertimbangan sistem pembayarannya, karena tentunya ini nanti kita perlu dilakukan pembicaraan yang lebih detail dengan badan hukum atau badan usaha. Dan setelah nanti diputuskan badan hukum atau badan usahanya, ini datanya oleh Kemenkes akan diinfokan ke kami untuk menyiapkan vaksinnya. Dan setelah ada info tadi juga ke Kadin juga dan ke badan usaha tersebut, barulah secara teknis kita lakukan namanya persiapan vaksinasinya. Dan secara teknis ini kita atur distribusinya, serta secara teknis penjadwalannya, serta vaskesnya mana yang akan dipilih oleh badan usaha, dan sudah kita cek kesesuaiannya sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Ya. Nah, berikutnya ini sudah terpilih, katakanlah vaskesnya sudah memenuhi syarat dan lokasinya dekat dengan perusahaan, jadi sudah diatur jadwalnya. Tentunya nanti ujung-ujungnya harus masuk ke sistem IT dari pemerintah, ya. Sistem IT pemerintah yang bisa Piker atau sistem IT holding farmasi yang nanti tembus ke sistem informasi satu data pemerintah yang bisa mengenerate kartu vaksinasinya. Dan paralel kami di holding tadi menyiapkan supply dan distribusi vaksinnya ke vaskesnya, dan selanjutnya secara teknis diatur kapan datang, karyawan jumlahnya berapa, SDM-nya juga disiapkan. Tentunya semua mengikuti tata kelola dan aturan dari Kementerian Kesehatan. Ada beberapa meja, paling tidak ada 4 meja nanti di proses layanan vaksinasinya. Meja 1 itu adalah verifikasi administrasi, identitasnya, nama, alamat, sama NIK, KTP, itu akan dicek lagi. Kalau sudah cocok, masuk ke meja 2. Meja 2 itu adalah verifikasi kesehatan. Nah, ini penting, verifikasi kesehatan, nanti ini dokter akan mengecek apakah calon penerima vaksin sesuai atau memenuhi syarat atau tidak untuk dilakukan vaksinasi. Output dari meja 2 adalah 3.
outputnya adalah memenuhi syarat, lanjut ke meja 3 untuk divaksinasi. Yang kedua, tidak memenuhi syarat karena memang kondisinya tidak bisa secara medis. Atau ditunda. Ditunda ini artinya saat ini tidak memenuhi syarat dan nanti setelah dilakukan katakanlah pengobatan atau dilakukan stabilisasi kondisi terkontrol, itu baru boleh dilakukan vaksinasi. Contohnya seperti darah tinggi misalkan. Darah tinggi atau hipertensi itu akan dilihat oleh dokter berapa tensinya. Kalau tensinya di atas 180/110 itu tidak memungkinkan. Itu biasanya harus diminta istirahat dulu dan setelah istirahat nanti dalam waktu berapa menit akan dicek ulang. Kalau setelah mungkin karena kecapean tensinya naik, setelah istirahat bisa turun stabil, tidak ada gejala sakit kepala, pusing, dan tensinya bisa turun di bawah itu tadi, dianggap memenuhi syarat, baru boleh dilakukan vaksinasi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kalau sudah masuk ke meja 3, itu baru dilakukan pelaksanaan vaksinasi, dan setelah dilakukan vaksinasi, masuk ke meja 4, itu dilakukan observasi 30 menit. Ini untuk melihat apakah pasien nanti ada efek samping yang berbahaya dalam 30 menit pertama setelah vaksinasi. Ini yang penting ya, dengan istilah katakanlah anafilaktik shock atau ada keluhan-keluhan lainnya. Kalau dalam waktu 30 menit ini aman, tidak ada keluhan yang macam-macam, selanjutnya paralel dilakukan proses untuk sertifikatnya. Kalau sudah lancar semua sistem IT-nya, sertifikat sebelum pulang sudah bisa diberikan untuk vaksinasi pertama, begitu juga untuk vaksinasi kedua. Dan tentunya itu semua bisa terjadi apabila sistem IT-nya tadi bisa nyambung ya, dari depan sampai ke sistem informasi satu data, seperti proses yang saat ini sudah berjalan di program vaksinasi pemerintah, itu sudah berjalan, dan seperti itulah yang terjadi. Tentunya pemerintah juga sudah menyiapkan apabila ada kendala, gangguan, dan sebagainya, itu kita siapkan backup sistem data manual dengan cara Excel. Yang penting ini diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini Puskesmas atau Dinas Kesehatan, sehingga apabila di hari itu belum bisa di-upload datanya, masuk ke sistem, itu pada kesempatan yang lain, itu bisa di-upload dan bisa diterbitkan sertifikat vaksinasinya setelah gangguan dari sistem IT-nya itu bisa diatasi dengan baik. Nah, terakhir ini Bapak Ibu sekalian, tentang kesiapan pengadaan vaksinnya, saat ini saya sampaikan posisi update-nya bahwa vaksin ini memang nggak boleh sama dengan vaksin yang program, sehingga harus berbeda. Jadi kami dari BUMN Holding Farmasi, Bio Farma, ini yang pertama adalah Sinovac, yang kedua adalah kami siapkan Moderna. Yang Sinovac ini platform antigennya adalah inactivated, jadi kurang lebih hampir sama dengan yang Sinovac. Jadi virusnya dimatikan, jadi whole cell inactivated. Jadi virus yang sudah mati dalam kondisi utuh, penyimpanannya 2-8 derajat Celcius, dan kita harus mewaspadai expired date-nya. Saat ini Badan POM mengeluarkan expired date dalam waktu 6 bulan. Artinya pada saat nanti datang, ini harus diwaspadai, sehingga ini harus perlu koordinasi yang baik antara kami dari Bio Farma dengan Kadin dan dengan perusahaan yang nanti akan menerima vaksinasi ini dengan koordinasi dan komunikasi yang baik. Nah, salah satu yang penting adalah data. Data dari nama, umur, alamat, sama NIK itu harus sudah siap. Kalau enggak, ini nanti akan ada kendala atau ada hambatan di sini secara teknis. Karena ini data itu kalau sudah ada, nanti di awal itu bisa di-upload secara balok, dimasukkan semuanya, dan itu sudah langsung ada nama-namanya. Nah, itu akan mempercepat proses di tahapan layanan vaksinasi. Penyuntikannya 2 kali, jaraknya memang agak berbeda. Kalau yang Sinovac pemerintah kemarin itu 0-14 hari untuk yang
usia 18 sampai 59 tahun. Sedangkan yang Sinovac ini jaraknya 21 hari. Dan kami ini menyiapkan 15 juta dosis dan waktunya ini dimulai dari Q2 sekitar bulan April mulai dan nanti bertahap berangsur-angsur sampai bulan Juli ya, sekitar bulan Juli, Agustus kurang lebih seperti itu. Bertahap sampai kurang lebih 15 juta dosis. Dan kami ini sudah ada timnya, ini PIC-nya dari anak perusahaan kami yaitu PT Kimia Farma. Yang kedua, kami juga menyiapkan yang Moderna. Kenapa kok ada beberapa pabrik? Karena tadi itu memang jumlah suplainya yang sangat terbatas. Ini yang saya sebut tadi rebutan tadi, sehingga ini kita mana yang ada dengan jumlah maksimal yang bisa kita akses itu yang kita amankan dulu. Untuk Moderna ini platform antigennya adalah mRNA, penyimpanan suhunya minus 20 derajat Celcius, ini dalam waktu 6 bulan, kurang lebih sama di Badan POM nantinya. Penyuntikannya 2 kali, jarak waktunya 28 hari. Dan jumlahnya 5,2 juta dosis, dimulai di Q3 ya, Q3 sampai sekitar Q4 2021. Ini di kami. Tentunya ini adalah data sementara yang nanti ke depan dalam kondisi pandemi seperti ini semua data itu bergerak ya, bergerak, bisa saja ada update-update tertentu berkaitan jumlah, berkaitan waktu dan sebagainya. Tapi pada hari ini yang dapat kami sampaikan posisinya adalah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa mengenai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, ini kemarin disampaikan dari Kemenkes bahwa memang idealnya apabila ada peserta dari badan usaha ini akan lebih bagus sudah punya katakanlah BPJS Kesehatan. Karena manajemen untuk KIPI, pembiayaan KIPI salah satunya juga melalui BPJS Kesehatan. Ini KIPI baik vaksin program maupun vaksin gotong royong ini di bawah koordinasi dari pemerintah juga. Jadi sama penanganan KIPI vaksin gotong royong sama dengan vaksinasi program pemerintah. Ya, jadi tidak ada perbedaan penanganan KIPI baik di vaksin program maupun di vaksin gotong royong. Dan disampaikan juga kemarin bahwa bila peserta di badan hukum badan usaha tadi sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan, ini akan sangat memudahkan dalam proses penanganan dan nanti pembiayaan dari KIPI tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Mahsun. Kalau dokter lihat di Q&A, pertanyaannya sudah ada 90 nih dok. Ya. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan nanti bisa dijawab dengan paparan Ibu Sinta. Sekali lagi saya menjelaskan ada di chat juga, sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa bahwa mohon maaf untuk presentasi dari Bio Farma tidak bisa didistribusikan kepada peserta mengingat juknisnya sampai hari ini masih dikeluarkan. Baik, selanjutnya saya mengundang dengan hormat Ibu Sinta Wekamdani untuk memberikan paparan mengenai aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong di tempat kerja, kemudian teknis pendaftaran hingga pelaksanaan di tempat masing-masing perusahaan yang mendaftar. Silakan Bu Sinta. Terima kasih Dani. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Bu, jelas Bu. Jelas Bu Sinta. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang juga disampaikan oleh Bio Farma. Saya rasa ini tepat sekali Pak. Ini memang banyak pertanyaan dari anggota-anggota pelaku usaha dan memang benar Pak Mahfud.
sampai saat ini masalah kita kan karena juknisnya ya, kita saling menunggu juknis, jadi kita sosialisasinya nggak bisa benar-benar optimal gitu ya, karena masih juga menunggu. Tapi prinsipnya saya rasa akan sangat membantu bagi teman-teman pelaku usaha untuk mendapatkan gambaran seperti apa sih sebenarnya pelaksanaan nantinya di vaksinasi gotong royong. Nah, mungkin kalau saya akan mulai dengan sedikit memberikan latar belakang kenapa sebenarnya vaksinasi gotong royong ini diinisiasikan ya. Jadi mungkin saya akan mulai dengan share screen dari saya, sebentar ya. Oke. Jadi saya cuma mau secara cepat memberikan gambaran mengenai latar belakang ya adanya vaksinasi gotong royong ini. Jadi memang pertama-tama kita perlu melihat bahwa COVID ini, di slide pertama kita bisa melihat bahwa COVID ini menyebabkan kontraksi ekonomi hampir di seluruh dunia ya. Jadi ini jelas mempengaruhi pertumbuhan real sektor kita, dan kalau kita lihat mungkin hanya China dan Vietnam ya yang sudah berhasil mengendalikan pandemi di sejak kuartal 3 2020. Tapi kalau kita lihat di negara-negara lainnya di Asia ini masih sangat jauh, dan proyeksi IMF juga terhadap pertumbuhan Indonesia juga masih saya rasa kalau dilihat di sini masih cukup lemah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa negara yang ada. Nah, kalau di slide berikutnya kita lihat bahwa terlihat tingkat penyebaran COVID-19 ini, walaupun di Indonesia dengan sudah banyak adanya protokol kesehatan dan juga PKPMM dan PSBB dulu, ini juga sudah mulai menurun menjadi sekitar 6.000 kasus per hari. Namun angka ini masih terbilang juga masih tinggi ya dengan kapasitas layanan kesehatan juga yang terbatas di Indonesia. Jadi ini juga merupakan suatu beban yang cukup berat. Per 11 Maret, Indonesia merupakan negara dengan kasus penyebaran COVID yang terbanyak ya di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Jadi ini mungkin yang harus juga menjadi perhatian kita. Nah, ini justru sangat mempengaruhi proyeksi pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi kalau banyak juga ada revisi daripada pertumbuhan ekonomi kita baik oleh World Bank dan oleh IMF, kami sendiri dari pelaku usaha juga melihat kelihatannya angka ini juga masih agak tinggi ya, di pemerintah menyatakan sekitar 5% pertumbuhan 2021. Tapi mungkin dari pengusaha kita lebih konservatif sekitar 3-4%. Nah, kalau di slide berikutnya kita lihat juga bahwa penanggulangan pandemi ini menjadi sangat penting buat pemulihan ekonomi kita, terutama karena pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung dengan pertumbuhan konsumsi dalam domestik ya. Jadi ini menjadi sangat penting. Kalau kita lihat data BPS di 2020 ini menyumbang hampir sebesar 58% dari total GDP di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat pandemi dan penyebaran pandemi yang meluas ini jelas mempengaruhi pola konsumsi masyarakat kita, dan monetary confidence masyarakat juga ini mempengaruhi daripada daya beli masyarakat. Dan ini makanya kenapa kemudian kita merasa dengan protokol kesehatan ini tidak cukup ya, kita harus bisa bagaimana vaksinasi ini harus bisa kita jalankan, pemerintah harus bisa mensukseskan program ini. Karena belum ada memang obat definit untuk COVID, jadi opsi vaksin ini menjadi salah satu opsi yang paling penting, dan mungkin ini juga instrumen yang saat ini harus kita dipakai oleh semua negara, bagaimana bisa mencapai herd immunity. Jadi kalau disebutkan herd immunity itu apa sih? Jadi untuk bisa kontrol pandeminya, mencapai herd immunity itu sekitar 70% dari total populasi yang divaksinasi. Jadi yang perlu vaksinasi, Jadi dari total populasi di Indonesia itu ada kita butuh 181,5 juta orang yang harus divaksinasi. Next. Ini kita lihat tadi juga sudah disampaikan bahwa tahapan-tahapan yang sudah ada di dalam vaksinasi program dari pemerintah yang sudah jalan. Jadi ada 4 tahap tadi juga sudah disampaikan, dan ini yang untuk vaksinasi program pemerintah
Ini yang saat ini dipakai adalah Sinovac yang sudah jalan, dan kita sudah sampai ke tahap 2. Kalau nggak salah sampai dengan hari ini sudah ada 4 juta sekitar ya yang divaksinasi. Next. Namun memang target pemerintah kan untuk mencapai herd immunity itu mau diselesaikan dalam waktu 12 bulan malah Presiden mengatakan ya. Jadi kalau kita mau sampai 12 bulan itu paling tidak harus 1 juta dosis per hari untuk vaksinnya. Nah ini saya rasa angka yang tidak mudah dicapai. Kalau kita lihat memang sudah ada perkembangan yang sangat baik, sampai dengan hari ini malah sudah hampir 300.000 per hari menurut pemerintah, dan ini saya rasa sudah luar biasa. Tapi untuk mencapai angka 1 juta ini perlu saya rasa dukungan dari banyak pihak, dan untuk itulah kenapa kami merasa penting buat pelaku usaha untuk juga bisa membantu pemerintah dalam pencapaian herd immunity ini untuk bisa mensukseskan program vaksinasi yang ada. Next. Jadi kalau dinamakan tadi program vaksinasi gotong royong, inilah inisiasinya dari pelaku usaha, Kadin, Apindo dan teman-teman untuk bisa bergotong royong menyelesaikan bagaimana permasalahan vaksinasi ini. Jadi kalau kita lihat targetnya tadi sudah saya sampaikan itu 181 juta, dan dari gotong royong sendiri itu 20 juta peserta tadi yang disampaikan. Jadi 20 juta peserta itu jadi kalau dari 181, 20 jutanya itu akan ke gotong royong. Itu yang sekarang ditargetkan oleh pemerintah. Nah, kemudian tujuan daripada vaksinasi ini yang tadi saya katakan untuk membantu pemerintah mencapai herd immunity, tapi selain itu juga untuk membangun kepercayaan tadi ya, dan rasa aman hingga produktivitas juga bisa kembali, dan tentu saja untuk meringankan beban pemerintah karena bagaimanapun juga anggarannya sangat besar. Jadi dengan bantuan daripada pelaku usaha ini juga mungkin anggaran pemerintah juga ada yang bisa dialokasi. Nah, pendataan memang sampai dengan hari ini banyak sekali antusiasme daripada perusahaan-perusahaan yang mau partisipasi dalam program ini. Sampai dengan hari ini sudah ada 11.000 ya, 542 perusahaan dengan total peserta sebesar 7,4 juta, dan ini tiap hari bergulir dengan sangat cepat. Nah, kalau kita lihat target angka 20 juta, itu 20 juta termasuk BUMN ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya dengan mudah akan bisa kita capai 20 juta itu. Kalau melihat dari yang sekarang sudah mendaftar dan yang akan mendaftar. Next. Nah, apa itu? Jadi tadi saya sudah katakan, saya rasa ini sudah jelas. Program ini ditujukan untuk perusahaan yang mau berpartisipasi membiayai pembelian vaksin untuk diberikan kepada keluarga karyawan maupun keluarga karyawan. Jadi ini jelas harus gratis kepada karyawan dan keluarga karyawan. Tidak bisa dibebankan. Ada pertanyaan, apakah keluarga karyawan bisa dibebankan? Tidak bisa. Jadi kalau untuk karyawan dan keluarga karyawan itu harus dibayarkan oleh perusahaan. Juga tidak ada insentif dari pemerintah, insentif pajak apa itu tidak ada. Jadi ini benar-benar adalah program di mana harus pembebanan daripada biaya harus ada di perusahaan. Nah, apakah perbedaan antara program yang ada sekarang yang gratis, program COVID-19 nasional dan program vaksinasi gotong royong? Ada 3 ya. Pertama dari segi pembiayaan, tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, jenis vaksin yang digunakan juga tadi juga sudah disampaikan bahwa yang digunakan tidak bisa sama. Jadi kalau untuk yang gratis tadi sudah disampaikan Sinovac, Pfizer maupun Novavax dan AstraZeneca. Sementara untuk yang berbayar atau gotong royong saat ini tadi disampaikan ada Sinovac, Moderna, dan mungkin ada lagi yang lain seperti Sputnik dan gotong royong. Tapi itu dua-duanya berbeda ya, jadi jenisnya tidak bisa sama. Dan fasilitas kesehatan juga tadi disampaikan bahwa juga tidak boleh menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi memang harus menggunakan yang swasta untuk
gotong royong. Next. Nah, harga dan jenis vaksin memang pada saat ini sampai dengan hari ini belum ada dari segi harganya. Kami masih menunggu dari pemerintah untuk menyampaikan. Jadi banyak yang tanya berapa harganya. Tidak, sampai saat ini kita belum mendapatkan harganya. Kemudian perusahaan yang boleh ikut program vaksinasi gotong royong itu jelas semua badan hukum, badan usaha, mau PMA, mau PMDN, mau UMKM, berapapun pegawai, karyawan, pekerja itu silakan boleh ikut serta. Nah ini ini juga bukan hanya untuk anggota Kadin, tapi untuk seluruh pelaku usaha. Ini supaya clear ya untuk semua Bapak Ibu di sini. Nah, apakah karyawan asing dapat ikut program? Sampai dengan saat ini itu masih belum diperbolehkan. Tapi harapan kami nanti setelah juknisnya keluar, semoga TKA atau warga negara asing juga bisa ikut serta di dalam program ini. Kalau saat ini berdasarkan Permenkes 10 yang bisa ikut itu ada perwakilan negara asing dan internasional NGO ya, organisasi nirlaba internasional itu bisa untuk mengikuti gotong royong. Tapi untuk WNA atau TKA yang bekerja di perusahaan itu sampai saat ini aturannya belum jelas. Apakah data peserta bisa tumbang tindih? Nah itu tadi sudah dijelaskan mengenai prosesnya. Jadi ini tidak mungkin tumbang tindih. Kenapa? Karena nanti semua data yang nanti sudah diambil oleh Kadin akan diserahkan kepada pemerintah. Nah itu akan masuk juga integrasi ke satu data pemerintah, sehingga tidak mungkin ada orang yang divaksinasi 2 kali. Jadi maksudnya dua program ya. Jadi kalau dia sudah ikut yang satu ya dia tidak bisa ikut yang satu lagi. Jadi semua itu akan terintegrasi di dalam satu data pemerintah. Dan ini juga supaya clear, kalau ada yang mungkin sudah mendaftar karyawannya, ada yang ditanya di kelurahan apa, silakan saja mendaftar, tapi nanti tentu saja pada saat roll out vaksinasi gotong royong perusahaan siap, itu nanti mereka harus memilih. Jadi mereka nggak bisa kemudian didaftarkan kembali walaupun sudah ada dilaksanakan untuk vaksinasi secara gratis. Jadi saya lihat memang mungkin ada kesempatan beberapa yang dalam kurun waktu ini sudah mendapatkan kesempatan yang gratis. Nah itu jangan dimasukkan lagi untuk gotong royong. Tapi pada prinsipnya pemerintah mengatakan yang mana yang terlebih dahulu, saya rasa itu yang menjadi prioritas utama untuk bisa mendapat, supaya semua warga negara Indonesia bisa dengan cepat mendapatkan vaksinasi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya perusahaan dapat berpartisipasi? Nah, ini untuk Kadin khususnya di sini tugasnya adalah melakukan pendaftaran dan pendataan untuk vaksinasi gotong royong ini, dan saat ini sudah ada di tahap kedua. Nanti linknya dan prosesnya saya akan jelaskan secara lebih detail. Jadi tahap 2 ini selambatnya diterima 24 Maret 2021 dan data pesertanya di 10 April. Next. Ini alurnya tadi juga sudah disampaikan. Jadi mulai dari pendaftaran, di mana perusahaan mendaftar ke Kadin, kemudian akan menyerahkan kepada Kemenkes, dan kemudian diintegrasi satu data, kemudian vaksinnya itu disiapkan oleh Bio Farma Group ya. Jadi dalam kaitan ini kalau Sinopharm itu oleh Kimia Farma, jadi Bio Farma Group, dan memang Kadin sudah juga menandatangani perjanjian dengan Bio Farma. Kemudian nanti distribusinya juga dengan distributor besar, farmasi swasta juga banyak yang sudah kerjasama dengan Bio Farma untuk yang gratis ini juga. Jadi nanti pasti swasta banyak yang nanya apakah mereka bisa ikut serta. Pasti ya Pak ya, Bio Farma akan mengajak juga distributor swasta untuk turut serta berpartisipasi. Nah untuk vaksinasinya sendiri untuk fasilitas kesehatan swasta ini jelas yang harus mengikuti aturan. Jadi memang tadi sudah disampaikan persyaratan untuk fasilitas kesehatan swasta yang bisa berpartisipasi. Jadi nanti yang menentukan sebenarnya pilihannya adalah perusahaannya. Jadi perusahaan bisa mengusulkan, tapi harus
memenuhi persyaratan. Nah, banyak juga yang menanyakan mengenai klinik mandiri. Memang di dalam nanti pendaftaran juga ditanyakan apakah perusahaan memiliki klinik mandiri, karena banyak yang punya fasilitas kesehatan sendiri. Jadi itu juga diperbolehkan sementara dengan syarat mereka memiliki bisa memenuhi persyaratan. Juga onsite juga akan dibuka kesempatan di mana perusahaan melakukan secara onsite dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan tersebut. Next. Nah, khusus untuk pendaftaran, flow pendaftaran program vaksinasi gotong royong, di sini kami memberikan sedikit gambaran secara flow-nya ya. Jadi Bapak Ibu perusahaan bisa mengunjungi website vaksin-kadin.id. Jadi ada linknya di vaksin.kadin.id. Kemudian mengisi formulir pendataan. Kemudian nanti ada proses pengecekan email konfirmasinya, kemudian nanti akan diberikan login, dan untuk masuk pendataan secara detail, mungkin pada saat ini saya mau minta Bapak Abi untuk bisa mungkin step by step-nya, kalau akan kami go through sedikit step by step-nya supaya jelas dalam proses pendaftarannya nanti seperti apa. Kami persilakan Pak Abi, apa sudah ada di dalam? Ya, sudah Bu. Ya, silakan Pak Abi. Terima kasih. Share screen-nya. Ya, saya share. Oh, Pak Abi yang akan share screen, ya. Saya yang akan share screen aja, Bu. Ya. Saya langsung saja demoin bagaimana caranya untuk screen sebenarnya tampilannya seperti apa. Jadi kita ke vaksin.kadin.id. Di browser tinggal kita ketik saja, dan kita akan langsung masuk ke dalam page ini, di mana ada penjelasannya juga di depan, dan ini juga ada daftar hotline yang bisa dihubungin kalau seandainya butuh informasi lebih. Pada dasarnya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini harus diisi semuanya. Tapi ini sebenarnya sangat simpel sih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini tinggal diisi aja semuanya. Misalnya saya isi setuju, merekomendasikan. Nah, ini juga ada pertanyaan, apakah perusahaan yang mendaftar itu sudah menjadi anggota Kadin atau tidak. Kalau sudah menjadi anggota Kadin, silakan mengisi KTA-nya. Tinggal misalnya 2021 dan bla bla bla. Tapi kalau seandainya bukan, klik saja yang bukan. Dan kalau seandainya ingin menjadi anggota Kadin, silakan klik saja. Kita lanjutkan dengan pengisiannya ya. Tentang nama perusahaannya, misalnya PT PM. Terus ada di mana. Nah, di sini tinggal dipilih aja semua provinsi yang ada sudah terdaftar. Atau misalnya bisa pilih juga di search juga, misalnya DKI. Oke, adanya di mana? Misalnya di pusat gitu kan. Alamatnya misalnya Jalan Biliton nomor 11 misalnya. Nah, tentang industri dari perusahaan ini juga sudah terdaftar, tinggal dipilih saja. Terus berikutnya mengisi juga direktur utama di perusahaan. Misalnya ABC, jabatan, CEO, nomor telepon misalnya 0812 1234567. Dan tolong diisi juga penanggung jawabnya untuk vaksinasi gotong royong, misalnya Abi, jabatan admin gitu misalnya, telepon 0881 1234567, email. Email ini penting sekali untuk diisi supaya nanti sistem akan mengirimkan
email ke email yang terdaftar. Terus ini silakan pilih ada di mana saja perusahaan. Ini bisa pilih lebih dari satu, misalnya adanya di Banten. Terus ada juga di DKI Jakarta misalnya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Apakah bersedia untuk mengikut sertakan pegawai? Ini harus isi iya sih, kalau tidak, maka kami tidak akan mengirimkan email. Misalnya 101, ini 100. Apakah bersedia untuk keluarga karyawan? Misalnya bersedia. 101. Apakah perusahaan ini bisa iya, bisa tidak, ya kan? Email. Ketika semua pertanyaan sudah terisi, tombol simpan ini akan menjadi aktif. Tapi kalau seandainya ada salah satu yang belum terisi, maka ini tidak akan bisa diklik. Nah, ketika diklik, data akan disimpan di dalam database, dan ini akan menampilkan berhasil disimpan, dan email akan dikirimkan ke email yang terdaftar. Kebetulan saya sudah, belum ada. Jadi saya buka aja dulu emailnya. Mohon dipercepat aja Pak Abi. Iya, Bu. Nah, ini sudah terkirim emailnya. Di sini ada link untuk mengisi peserta vaksinasi. Tinggal diklik aja, akan muncul. Dan masukin keterangan yang login yang dikirim melalui email. Nah, sesudah masuk di sini, ada dua cara untuk mengisi kepesertaan pegawai. Dengan cara misalnya langsung diisi, yaitu misalnya tambah, terus langsung diisi saja. Ini harus diisi semuanya, terus klik simpan. Atau bisa juga dengan cara diunduh dulu formulirnya. Diunduh. Misalnya saya buka langsung saja. Nah, akan berupa Excel dan itu silakan diisi. Sesudah diisi, ini bisa diklik untuk mencari di mana. Kebetulan saya belum isi. Mungkin saya nggak usah isi ya kali ya Bu Sinta ya, karena kelamaan. Tidak perlu, nggak apa-apa. Ini supaya mendapatkan gambaran saja kepada Bapak Ibu di sini bagaimana sistemnya. Saya rasa cukup Pak Abi. Yang penting kalau udah diisi semua, nanti berarti kan udah langsung dimasukkan. Ya, tinggal diunggah. Kalau misalnya memang pegawainya banyak, silakan di-download aja atau diunduh saja template formulirnya. Dan sesudah diisi, diunggah. Tapi kalau misalnya tidak terlalu banyak, kami juga menyediakan sehingga bisa langsung diisi satu-satu. Ya. Silakan mau memilih bagaimana caranya. Ya. Saya stop share screen ya Bu ya. Ya. Terima kasih Pak Abi. Jadi Bapak Ibu, format yang diminta ini adalah format yang diminta oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kami mengikuti format data dari pemerintah yang nantinya diintegrasikan ke satu data pemerintah. Jadi ini bukan permintaan dari kami, tapi dari ini format data yang kami dapat dari pemerintah. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian secara garis besar proses dan mungkin secara lebih detail mengenai pendaftaran registrasi untuk vaksinasi gotong royong. Kami juga mengundang mungkin pelaku-pelaku usaha swasta yang memiliki fasilitas kesehatan untuk juga yang mau berpartisipasi silakan. Jadi tadi Bio Farma sudah menyampaikan sudah ada banyak mitra daripada Bio Farma, tapi juga mungkin yang belum kami persilakan nanti untuk bisa menyampaikan juga usulan keinginan untuk partisipasi. Nanti kami juga bisa mengusulkan juga untuk
Bio Farma. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian.